Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak RW, Bapak-Bapak RT, orang tua kami, tokoh masyarakat, dan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Nikmat dapat bersilaturahmi di majlis mulia, di tempat mulia, bersempena menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, besar harapan kita semoga dengan izin Allah Ta'ala kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti, dan semoga kita bersama beliau di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji Allah karena jemaah Masjid Al-Muhajirin bersama pengurus sangat-sangat luar biasa menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Saya tahu dari WA Bang Junaidi, dari subuh sampailah ke zuhur ini bertukar-tukar ustaz menyampaikan ceramah. Ini adalah suatu wujud rasa syukur dan bahagia kita serta rasa senang kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa kita tidak akan senang dan bahagia? Ramadan ini ibarat tamu yang datang, tapi dia bukan memakan makanan yang ada di rumah kita, justru dia memberikan banyak keutamaan. Sangat pantas kedatangannya itu kita sambut dengan sedemikian rupa. Kita mesti bergembira. Maka apabila kita sudah bergembira, bersiap menerima kedatangannya, itulah makna ungkapan marhaban.
Marhaban itu bukan hanya sekedar selamat datang, tapi apa makna marhaban? Aku sudah siap menerima kedatanganmu wahai Ramadan. Hati sudah lapang, pikiran sudah tenang, iman sudah kutempa, hubungan sesama sudah kuperbaiki. Datanglah. Kenapa demikian jemaah? Seperti yang sering saya sampaikan, Ramadan ini bulan yang suci. Makanya ada ungkapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul mutahhir. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan yang menyucikan. Maka sejatinya ketika sesuatu yang suci datang, yang menerimanya juga mesti suci. Saya sering membuat perumpamaan air Zam-Zam, kemudian ada gelas. Gelas suci, Zam-Zam suci, masuklah air Zam-Zam tadi ke dalam gelas, barulah bisa air ini dimanfaatkan. Tapi kalau gelasnya itu kotor, lalu kita masukkan air Zam-Zam ke dalam, maka air Zam-Zam yang suci tadi akan berubah menjadi kotor. Kita ibaratkanlah gelas itu hati kita. Ramadan ini air Zam-Zamnya. Ketika dia akan masuk, hati mesti siap untuk menerima. Apa maknanya? Pertama, hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Akan masuk bulan Ramadan ini, beristighfar kita banyak-banyak, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti beribadah di bulan Ramadan itu benar-benar nikmat. Puasa itu tak berat. Tak berat. Kenapa tak berat Ustaz? Kita lapar, memang lapar. Tak ada orang puasa kenyang. Puasa itu haus Pak Ustaz, memang haus. Mana ada orang puasa tak haus? Apalagi Ramadan tahun ini, kayaknya musim panas ini. Namun walaupun lapar dan haus, nikmati. Karena itu sebenarnya bukan amalan berat. Sahabat aja zaman dulu di bulan Ramadan mereka angkat senjata, pergi ke medan juang, berperang. Tarawih Pak Ustaz tak berat. Kemudian baca Quran, mana pula berat? Ringan semua. Tapi kenapa ada orang merasa berat? Bukan ibadah itu yang berat, beban dosa yang membuat itu menjadi berat. Itu beban dosa tadi yang membuat itu menjadi berat. Maka apabila sebelum masuk Ramadan kita mohon ampun kepada Allah, berarti beban dosa tadi berkurang, untung-untung hilang. Maka saat itulah nanti kita beribadah akan terasa nikmat. Termasuk juga hubungan sesama kita selesaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, itulah yang sedang ditaja oleh pengurus dan seluruh jemaah Masjid Al-Muhajirin pada hari ini. Semoga apa yang kita adakan, apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pepatah menyebutkan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Berawal dari kenallah datangnya sayang. Berawal dari kenal dan sayanglah datangnya cinta. Apa makna Pak Ustaz? Sebelum masuk Ramadan, pasti kenali betul Ramadan ini. Sebelum kita berpuasa, pastikan kenali betul puasa. Sehingga ketika kita kenal sekenal-kenalnya dengan Ramadan, kenal sekenal-kenalnya dengan puasa, muncullah nanti rasa sayang, muncullah nanti rasa cinta. Memangnya Pak Ustaz ada orang tak kenal dengan Ramadan? Mungkin ada. Kita tak menuduh, mungkin. Karena tak kenal, taklah sayang. Karena tak sayang, tak datang cinta. Apa buktinya Pak Ustaz? Ada orang tak berpuasa bulan Ramadan. Nampak oleh Ustaz? Nampak.
Di tempat saya itu banyak kadang-kadang preman merokok siang hari, di pasar juga. Kenapa tak puasa? Awak preman Pak Ustaz. Sangkanya takut malaikat maut dengan preman dia tu mungkin. Jangan sangka malaikat segan kerana kamu preman lalu kamu tak puasa. Tak ada segannya. Bahkan maaf, bukan hanya sekedar merokok, mereka makan. Ini orang yang tak kenal mungkin dengan Ramadan, tak kenal dengan puasa, lalu tak ada rasa sayang dan cinta, makanya dia tetap tak puasa. Tapi ada orang kenal, kenalnya tak seberapa. Ada orang sayang, sayangnya tak sepenuh hati. Ada orang cinta, cintanya tak sesungguh hati. Maksud Pak Ustaz, dia puasa, tapi dia tak sayang dengan puasanya. Dia tak cinta dengan puasanya. Apa bukti? Pahala puasanya hilang melayang. Tak dia jaga. Apa maksud tak dia jaga? Mulutnya, matanya, telinganya, korban puasa tu jadinya. Semoga jemaah termasuk saya, orang yang betul-betul kenal dengan Ramadan dan puasa, lalu sayang, lalu kita jatuh cinta secinta-cintanya dengan puasa ini. Makanya orang-orang soleh dulu jemaah akan masuk Ramadan, akan melaksanakan ibadah puasa, mereka bahagia. Alhamdulillah kita bahagia juga, berarti sama. Orang-orang soleh dulu apabila Ramadan berakhir, mereka menangis, bukan sekedar sedih. Saya Pak Ustaz kalau habis Ramadan menangis juga, sedih juga. Alhamdulillah sama lagi. Cuma pertanyaannya, yang ditangisi mereka apa? Yang kita tangisi apa? Itu pertanyaannya. Mengapa mereka menangis? Karena mereka berpisah dengan yang disayangi. Mengapa mereka bersedih? Mereka akan ditinggalkan oleh yang mereka cintai. Perpisahan itu berat. Dia akan pergi, kapan datang? Setahun lagi. Menunggu itulah mereka tak tahan. Entah bertemu nanti, entah tidak. Kita nangis juga. Apa yang kita tangiskan? Nak balik kampung mesti boster. Itulah yang membuat awak menangis. Mesti boster Pak Doktor, Pak Prof, mesti boster katanya. Itulah pening kepala, nangis juga. Jadi nangis mereka, nangis karena iman. Nangis awak, nangis karena problematika. Itu beda. Nangis karena iman itulah yang nilainya pahala. Tapi nangis karena problematika kehidupan, itu nangis tak ada makna, hampa. Baik, kita sama-sama pada kesempatan ini mengenali Ramadan dulu. Ramadan, bulan Allah Ta'ala membebaskan hamba dari api neraka. Setiap hari, setiap malam. Allahu Akbar. Siapa kita yang tak ingin termasuk orang-orang yang dicatat Allah bebas dari neraka? Apa maksud bebas dari neraka? Tak masuk neraka walaupun sebentar. Jadi nanti kita di akhirat itu langsung masuk surga. Kesempatan untuk memperoleh itu ada di bulan Ramadan nanti. Apa bunyi hadis? Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Inna lillahi fi kulli yaumin wa laylatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari dan malam selama bulan Ramadan membebaskan hambanya dari api neraka. Alhamdulillah. Setiap hari, setiap malam. Sebulan suntuk. Pak Ustaz, tapi selama ini saya dengar katanya Ramadan itu bagi 3. 10 pertama rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. 10 kedua maghfirah. Apa itu maghfirah? Dapat ampunan Allah.
10 ketiga, itqun minannat, terhindar dari api neraka. Betul itu Pak Ustaz? Betul. Tapi ada yang lebih betul. Apa? Bulan Ramadan, hari pertama sampai hari terakhir itu rahmat semua. Bukan hanya 10 hari. Bulan Ramadan, mulai hari pertama sampai hari terakhir itu ampunan semua. Bukan hanya 10 kedua. Bulan Ramadan, mulai hari pertama sampai hari terakhir itu adalah hari-hari Allah bebaskan kita dari api neraka. Bukan hanya 10 terakhir. Ayo rebut kesempatan ini. Semoga jemaah, keluarga jemaah, termasuk saya dan keluarga saya, siapa kita? Orang-orang yang Allah catat untuk bebas dari api neraka. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, ada umpamanya orang melakukan tindak pidana. Singkat cerita, dia diponis oleh hakim. Apa ponisnya? Masuk penjara 10 tahun. Bayangkan sedihnya hati orang ini. Dia akan masuk penjara menjalani hukuman 10 tahun. Sedih. Padahal dia dalam penjara itu masih dapat minum, masih. Dia dapat makan dalam penjara, dapat makan. Bahkan dia masih bisa tidur. Bahkan ada jam-jam olahraga. Keluarganya masih bisa menjenguk. Namun walaupun demikian, dia tetap bersedih. Karena dia ditahan sehingga tak bisa bebas lepas 10 tahun lamanya. Jemaah, berusahalah dia untuk banding. Singkat cerita, apa kata hakim di tingkat banding? Bebas. Bahagia tidak orang ini? Bahagia. Karena dia dinyatakan bebas, jemaah. Apa maksud Pak Ustaz? Orang yang diponis masuk sepenjara 10 tahun dia bersedih, lalu diponis bebas dia bahagia. Kita akan lebih bahagia lagi apabila dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Jemaah saudaraku rahimakumullah, seperti dalam penjara, dalam neraka juga ada minum, cuma minumnya tak sedap. Apa minumannya Pak Ustaz? Wa iyastaghasu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dalam neraka tu kita haus, kita minta minum, Allah kasih minum. Begitu kita minum, rontok muka kita. Usus putus-putus, terburai keluar. Apa minumannya? Darah. Apa minumannya? Nanah. Apa minumannya? Timah. Begitu diminum, putus usus, terburai keluar. Seperti dalam penjara, orang dalam neraka juga Allah kasih makan. Cuma makannya amat sangat tidak enak. Apa nama makanannya? Zakum. Zakum itu dilemparkan sebuah saja ke dunia, pecah dunia ini. Bayangkan ketika dia masuk ke dalam perut kita. Lalu Allah bebaskan kita. Ini harapan kita semua. Maka untuk itu wahai kaum muslimin, kaum muslimat, semangatlah, sebenar-benarnya lah beribadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan. Walaupun Allah di akhir Ramadan tak kasih tahu, tapi ada tanda. Apa tandanya Ustaz? Setelah Ramadan jemaah, Allah akan bimbing dia. Ibadah tambah semangat, kepada Allah tambah taat. Allah tak akan sia-siakan dia. Allah akan bimbing setiap langkah kaki dan ayunan tangannya. Apa sebab?
Ini calon penghuni surga. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, dan itu adalah setiap hari, setiap malam. Yang berikut, kita nak kenal lagi dengan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan, Pak Ustaz? Ramadan siangnya, malamnya, mulai hari pertama sampai hari terakhir, doa-doa apabila dipanjatkan Allah takkan tolak. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, di bulan Ramadan nanti banyak-banyaklah berdoa. Doa kita di bulan Ramadan itu takkan sia-sia. Apalagi di waktu-waktu spesial. Kapan waktu spesial itu Pak Ustaz? Saat azan. Kapan waktu spesial itu Pak Ustaz? Antara azan dan iqamah. Kapan waktu spesial itu Pak Ustaz? Setelah asar. Kapan waktu spesial itu Pak Ustaz? Sepertiga terakhir bagian malam. Termasuk juga waktu spesial ketika berdoa itu adalah saat akan berbuka. Umpamanya nanti berbuka tahun ini Ramadan jam 6:20. Jam 6.00 sore itu jemaah berdoalah. Pak Ustaz, saya jualan Pak Ustaz, jualanlah. Tak dilarang berdoa sambil jualan. Tak dilarang berdoa. Mungkin maaf Bapak Ibu menjual takjil berbuka puasa, orang banyak membeli. Berdoa dalam hati. Jangan sampai tak berdoa. Apalagi umpamanya kita yang tidak jualan, kita tidak ada kegiatan. Bapak Ibu jemaah, ketika akan masuk waktu berbuka, jam 6.00 itu berkumpullah sama keluarga. Hadapi perbukaan yang akan kita santap dengan berdoa. Bukan Allahumma laka sumtu saya maksud. Kalau Allahumma laka sumtu pas azan, berdoa ketika itu. Apalagi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita berdoa di depan siapa? Anak istri suami kita. Ini sering saya sampaikan sama jemaah. Pokoknya ibu-ibu, jam 6 itu ibu jangan di dapur juga lagi. Ini kadang-kadang mohon maaf jam 6 tu masih bergelimang tepung juga. Sebelah kiri semangka, sebelah kanan pisau. Ada aja yang nak dipotong. Nak merebus bakwan lah, nak merebus pastel lah, nak merebus risoles lah. Kenapa direbus Pak Ustaz? Nenek tu suruh. Udah jam 6 tu selesai semua. Ya Bu ya, jam 6 tu selesai semua. Lalu apa doa kita Pak Ustaz saat akan berbuka itu? Banyak-banyak minta urusan akhirat agar iman meningkat, agar awak semakin taat. Namun tak salah kalau kita meminta urusan dunia kita. Allah yang ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pak Ustaz, andai kita berdoa pakai bahasa kita Pak Ustaz sesuai kebutuhan kita, mantap. Umpamanya nak masuk atau berbuka, suami berdoa. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan keluarga kami ini keluarga bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Alangkah indahnya diaminkan oleh istri dan anak-anak. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini anak-anak sedang sekolah, ya Allah, sukseskanlah anak-anak kami ini. Jika perlu sebut namanya satu persatu. Ya Allah, ni abang, ya Allah, namanya ini, ya Allah, jadi anak soleh lah hendaknya. Ini si kakak, ya Allah, jadikan anak solehah. Ini takkan ada kecuali Ramadan jemaah. Pokoknya Ramadan tahun ini kita buat Ramadan paling berkesan. Ramadan yang betul-betul kita sayangi dan kita cintai. Cobalah nanti.
Sehingga apabila berpisah, berat hati nak berpisah. Apa sebab? Dahsyat betul Ramadan kita itu. Itu salah satunya, berdoa. Setiap sore Pak Ustaz, setiap sore sebut nama anak-anak kita itu. Jadi orang soleh lah ndaknya abang nanti ya Allah. Jadi orang solehah lah kakak nanti ya Allah. Sebut namanya. Alangkah nikmatnya anak kita mendengarkan doa kita setiap sore. Jangan lupa kalau suami berdoa, doakan istri. Ya Allah, istriku ini jadikanlah istri solehah ya Allah. Kau tahu ya Allah, dia agak degil sikit ya Allah. Paling suka melawan. Awak sayang sama dia ya Allah, dia melawan terus. Awak kalau dapat macam mana di dunia, begitu juga di surga dengan dia. Tak mungkin suami bapak bilang, tak ada tu ya Allah, abang ngarang tu. Tak. Dia akan baca amin. Lalu Pak Ustaz, sore-sore berikutnya boleh tak isteri berdoa? Boleh, tapi jangan ibu balas pula doa suami kemarin. Abang pun marah ya Allah, azab awak kena marah. Doa dengan doa terbaik. Bapak ibu jemaah, itulah bulan Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya, wa inna likulli muslimin minhum da'watun yad'u biha fayustajabulah. Ini dalilnya. Seorang muslim, mereka punya satu doa, lalu mereka berdoa di bulan Ramadan itu, apa kata baginda Rasulullah? Allah akan ijabah doa mereka. Apa dalil yang lain Pak Ustaz? Wa inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun maturat. Orang yang berpuasa akan masuk waktu berbuka lalu berdoa, doa mereka tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan, apa kata jemaah? Tak ada satu pun dikabulkan Allah Pak Ustaz. Saya teringat betul ceramah Ustaz tanggal 27 hari Minggu bersamaan 24 Syakban. Tak satu pun Allah kabulkan. Ustaz begitu semangat mengatakan bulan Ramadan doa dikabulkan. Saya ulang Pak Ustaz ya, satu pun tak kabul. Ustaz yang salah sampai atau hadis tak betul? InsyaAllah Ustaz benar menyampaikannya, apalagi hadis itu benar. Tapi kenapa Allah tak kabulkan? Ini panjang ceritanya nanti. Allah bisa saja menunda untuk mengabulkan doa kita itu sampai ke akhirat. Lamanya Pak Ustaz, memang lama je mak. Di akhirat. Karena kalau Allah kabulkan di dunia, dunia selesai. Yang pernah Allah berikan habis. Akhirat kekal. Saat itu Allah kabulkan. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa kita? Pas dihisab, Allah Subhanahu wa ta'ala tengokkan pahala yang begitu banyak kepada kita. Kita nanya, ya Allah, banyaknya pahala, besarnya pahala. Apa kata Allah? Ini doa-doamu dulu yang tidak kukabulkan. Saat inilah. Sehingga apa kata kita? Alangkah bagusnya kalau tak satu pun doaku dulu kau kabulkan. Kalau kini tak kabul, nyesal kita. Di akhirat tak kabul itu yang bagus. Dikabul itu kita yang nyesal. Jadi nanti kalau Allah tak kabulkan di dunia tak masalah. Tapi yakinlah doa itu ibadah. Allah ganti nanti berbentuk pahala yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah ya, kalau kita buka Al-Qur'an Al-Baqarah 183, ada terselip di situ puasa Al-Qur'an, tiba-tiba ada satu ayat tentang doa. Apa bunyi ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Puasa terselip ayat doa, puasa lagi. Ini menunjukkan bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan berdoa. Ya maaf. Kemudian apa yang berikut? Bulan Ramadan mari kita kenali. Di samping setiap malam, setiap siang ada orang yang Allah bebaskan dari neraka. Kemudian Ramadan adalah bulan doa. Yang ketiga, mari kita kenali Ramadan. Ada apa Ramadan? Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Itu tak ada bulan lain, cuma ada bulan Ramadan. Memang banyak pendapat ulama tentang setan diikat. Ada yang berpendapat bos-bosnya saja yang diikat, anak buahnya lepas. Tapi ada yang berpendapat semua diikat. Tapi ada yang berpendapat seakan-akan terikat. Terlepas dari beda pendapat Bapak Ibu jemaah, yang penting zahir hadis, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Apa maknanya? Mempermudah kita untuk taat, dan ketaatan itu mengantarkan kita ke dalam surga. Itu makna hadis. Ini jumhur berpendapat seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu apa itu Ramadan? Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, itulah bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu juga disebut dengan bulan tilawah, bulan membaca Al-Quran. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, apa jemaah? Apa itu Ramadan? Bulan yang di dalamnya ada satu malam spesial, malam Lailatul Qadar. Ini puncaknya. Mengapa dikatakan puncak, wahai kaum muslimin, kaum muslimat? Amal semalam diberi balasan oleh Allah seperti beramal selama 1000 bulan, dalam kurung 83 tahun. Jemaah, saya yakin kita semua sudah kenal dengan Ramadan. Maka kalau sudah kenal, cintai dia, sayangi dia. Nah, jangan lupa juga untuk mengenali, menyayangi dan mencintai puasa. Pak Ustaz, beda puasa dengan Ramadan? Beda. Puasa bulan, maaf, Ramadan bulan, puasa ibadah. Tapi orang kita Indonesia disamakannya aja. Bulan apa sekarang Pak? Bulan puasa. Mana ada bulan puasa? Yang ada hanya bulan Ramadan. Cuma karena Ramadan itu menonjol puasa, sehingga oleh orang Indonesia dinamakan juga dengan bulan puasa. Padahal beda itu. Sekarang kita nak mengenali puasa. Satu, apa itu puasa? Puasa, Bapak Ibu jemaah, saudaraku rahimakumullah, adalah ibadah mempermudah kita untuk masuk surga. Tadi Ramadan Allah bebaskan kita dari neraka. Puasa dalam Ramadan mempermudah kita masuk surga. Kenapa dengan puasa mudah masuk surga? Begini alasannya. Nafsu di bulan Ramadan saat orang berpuasa takluk. Ada kitab saya baca jemaah, judulnya Tambihul Ghafilin, karangan Abu Lais As-Samarkandi. Bapak Ibu jemaah, nafsu ini makhluk ciptaan Allah. Pokoknya selain Allah Ta'ala itu makhluk namanya. Apa dalilnya Pak Ustaz? Surah Asy-Syams 7, 8, 9, 10. Apa bunyi ayat? Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Jadi nafsu ini makhluk. Lalu ketika Allah menciptakan nafsu, dalam buku itu Allah tanya sama nafsu, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu jawab, engkau, aku. Jadi tabiat nafsu itu suka melawan. Tapi nafsu yang kita masuk sini insting.
Karena nafsu itu terbagi dua. Pertama, zat, mulai kaki sampai kepala. Ini namanya nafsu juga, tapi zat. Kemudian nafsu itu maknanya insting. Insting itu apa? Keinginan, kecenderungan. Jadi kecenderungan nafsu ni jemaah suka melawan, suka berbuat yang buruk. Apa dalilnya? Surah Yusuf 53. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering menyuruh untuk berbuat yang buruk. Maka tabiat nafsu itu, kecenderungan nafsu itu suka melawan. Begitulah ceritanya. Nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu jawab, engkau, aku, aku. Karena nafsu membangkang, Allah hukum. Apa hukumannya Pak Ustaz? Allah masukkan nafsu ke tempat yang panas. Panas sepanas-panasnya dalam waktu yang lama. Setelah berakhir hukuman, Allah keluarkan dia. Allah tanya, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu jawab, engkau, aku. Melawan lagi, membangkang lagi. Padahal barusan sudah dihukum. Allah hukum lagi. Apa hukumannya sekarang Pak Ustaz? Ditempatkan ke tempat yang dingin. Dingin sedingin-dinginnya. Setelah selesai masa hukuman, Allah keluarkan nafsu. Allah tanya lagi, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu jawab, engkau, aku. Masih membangkang. Jemaah, Allah hukum lagi. Apa hukuman berikut? Nafsu tak dikasih makan, nafsu tak dikasih minum. Akhirnya dia lapar. Akhirnya nafsu ini haus. Dalam waktu yang lama, selama-lamanya dia tak minum, dia tak makan karena menjalani hukuman. Dia lapar, dia haus. Kemudian setelah berakhir hukuman, Allah tanya, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Apa jawabannya? Engkau Tuhanku ya Allah, aku hambamu. Takluk nafsu kepada lapar dan haus, itulah puasa. Makanya puasa ini mempermudah kita untuk masuk surga. Karena yang menghalangi untuk masuk surga itu dia dalam keadaan tak berdaya. Apa yang menghalangi kita masuk surga? Nafsu. Apa yang mempermulus jalan ke neraka? Nafsu. Dalil? Hubbatil jannah bil makari wa hubbatin nar bis syahwat. Itulah dalilnya. Dikelilingi surga dengan segala sesuatu yang tak disenangi nafsu. Neraka dikelilingi oleh segala sesuatu yang disenangi nafsu. Nafsu menghambat ke surga, nafsu mempermulus seseorang ke neraka. Dengan puasa, nafsu tak berdaya. Dengan puasa, nafsu tak berdaya. Kenapa jamaah? Pintu masuk nafsu itu kenyang. Kenyang itu berawal dari makan. Kita lapar, berarti pintu itu tertutup, dia tak bisa masuk. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Semenjak aku Islam, aku tak pernah kenyang. Makanya aku nikmat beribadah. Saya ulangi. Apa kata Abu Bakar? Semenjak aku jadi orang Islam, aku tak pernah kenyang. Karena itulah aku merasa nikmat beribadah. Saking hebatnya ibadah Abu Bakar tu nanti boleh masuk surga lewat pintu manapun yang ia suka. Dia boleh masuk lewat pintu manapun yang dia suka. Kok bisa macam itu? Ibadahnya dahsyat. Apa salah satu penyebabnya jemaah? Kata Abu Bakar, aku tak pernah kenyang. Bukan sahabat yang lain, Nabi Muhammad. Ini adalah orang-orang yang jarang kenyang, sering lapar. Karena lapar itu rahasianya jemaah, menjernihkan hati. Lapar itu melembutkan hati. Berpadu jernih dan lembut, menghasilkan rasa khusyuk. Cubalah orang kalau berbuka banyak-banyak jemaah, itu tarawih tu paling tak sedap.
Supaya lomak tarawih jamaah berbuka sekedar aja. Habis kok pulang tarawih ulang balik. Kalau banyak makan menggelimbuak pawi itu. Tu menggelimbuak Kajap-kajap kajap Itu rukuk paling payah. Makanya dalam agama kita pernah dulu kita bahas makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi rupanya makan kenyang itu pintu nafsu. Puasa orang tak makan, berarti pintu itu tertutup. Dalil berikut, apa kata Rasulullah? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Apa artinya? Hei anak muda, kalau kalian nak menikah, menikahlah. Apa sebab? Dengan menikah kalian akan bisa menahan pandangan. Dengan menikah kalian akan bisa menjaga kemaluan. Ternyata mereka tak sanggup, kata Nabi, puasa. Karena dengan puasa juga pandangan tertahan. Dengan puasa kemaluan juga bisa dijaga. Apa sebab? Nafsu takluk kepada lapar dan haus. Siapa yang berlapar-lapar, siapa yang berhaus-haus? Orang yang puasa. Jadi dengan puasa kita mudah untuk masuk surga. Karena jalan ke sana tu nampak. Jemaah, Allah Ta'ala ciptakanlah surga. Lalu setelah Allah Ta'ala ciptakan surga, jemaah, apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, coba kau tengok surga itu. Ditengok malaikatlah surga itu, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Surga itu cantik. Lalu apa kata malaikat kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, kalau begini cantiknya surga, jangankan melihat, mendengarnya saja orang nak masuk surga semua. Usahakan menyaksikan lagi, mendengar ceritanya saja orang bakalan akan ingin masuk surga semua. Allah kelilingi surga dengan sesuatu yang tak disukai nafsu. Nafsu tak suka apa jemaah? Nafsu tak suka ibadah. Jalan ke surga itu ibadah. Apa kata malaikat begitu menengok surga, dikelilingi segala sesuatu yang tak disenangi nafsu? Ya Allah, kayaknya tak bakalan banyak orang masuk ke sana. Lalu Allah ciptakan neraka. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat, coba tengok neraka. Malaikat menengok neraka. Apa kata malaikat? Ya Allah, kalau begitu siksa neraka, jangankan menyaksikan, mendengar ceritanya saja tak seorang pun yang ingin ke sana. Tak akan ada yang ingin ke sana. Mendengar ceritanya, apalagi menyaksikan. Allah liputi neraka dengan segala sesuatu yang disenangi nafsu. Tidur, malas beribadah, jalan-jalan ke sana ke sini yang tak tentu arah, maaf berbuat maksiat dan dosa. Apa kata malaikat? Kalau begitu jalan ke neraka sepertinya bakal akan ke neraka manusia semua. Dengan puasa, Bapak Ibu jemaah, kita akan selamat. Kita akan sukses. Kita akan bahagia. Itulah ibadah puasa. Maka sayangi nanti puasa ni baik-baik. Cintai puasa tu baik-baik. Apa makna menyayangi dan mencintai puasa? Lakukan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Apa maksud puasa lakukan sebaik-baiknya Pak Ustaz? Mungkin ustaz-ustaz terdahulu tadi telah menerangkan. Tak sekedar tak makan, tak sekedar tak minum, tapi juga menjaga seluruh anggota badan. Bahkan apa kata Imam Al-Ghazali? Setelah berbuka, coba kalian merenung sebentar. Setelah berbuka tu merenung sebentar. Mengapa? Ar-raja wal khauf. Apa itu ar-raja? Berharap puasa siang tadi hendaknya diterima. Apa itu al-khauf? Takut kalau puasa tadi ditolak. Kata Imam Al-Ghazali, setiap malam setelah berbuka merenung sebentar. Apa yang kita renungi? Ingat perjalanan puasa siang tadi. Tapi kita jarang merenungi itu. Yang kita renungi,
Sempedas tapa tadi apa yang kurang rasanya? Ini kayaknya kurang garam sedikit ini. Ini kayaknya kurang pedas ini. Kita bilang sama istri kita, besok kalau masak tapa tu tolong bumbunya dipermantap sedikit. Itulah hasil perenungan kita. Itulah hasil perenungan kita. Besok bukan itu yang kita renungi. Apa yang kita renungi? Pas setelah kita berbuka, lalu kita merenung, kayaknya puasaku siang ini belum bagus ini. Kita tahu itu. Kenapa belum bagus? Tadi mata menengok ini. Tadi mulut ngomong ini. Iktikadkan dalam hati besok memperbaiki. Alhamdulillah jemaah, hari besok kita setelah merenungi tadi, mata sudah bisa dijaga umpamanya, telinga sudah bisa dijaga, mulut sudah bisa dijaga. Berhenti kita merenungi? Belum. Besok renungi lagi. Apa? Kayaknya ibadah saya hari ini kurang nih. Zikir baru sekian. Kayaknya ibadah saya kurang hari ini. Baca Quran baru sekian. Setiap sore macam itu jemaah. Dievaluasi. Dievaluasi setiap hari. Sehingga kalau kita seperti itu puasa, hari kedua akan lebih baik dari hari pertama. Hari ketiga akan lebih baik daripada hari kedua. Hari keempat akan lebih baik daripada hari ketiga. Hari kelima daripada hari keempat. Keenam daripada lima. Ketujuh lebih baik pada 6. 8 lebih baik daripada 7. Hari terakhirlah puncaknya lebih baik daripada hari 29, 28, 27, 26 sampai hari 1. Jadi grafiknya jemaah menanjak. Begitu. Tapi menerangkan aja senang, mengamalkan susah nih jemaah. Saya akui nih. Grafik puasa kita tuh jemaah ya, zigzag dia. Ada yang model tuh jemaah. Kapan yang model tuh Ustaz? Pas acara buka bersama. Buka bersama dengan siapa? Alumni SMA, alumni SMP, alumni kuliah. Kan bosu kawan-kawan lama tu. Tu ndak ada cerita dulu. Laki-laki produksi tiba kan, lah berkumpul aja lagi. Cerita-cerita masa lalu. Sehingga rasa-rasa ndak puasa hari itu. Rasa-rasa ndak puasa, nyok bosu kawan-kawan lama. Bosu ibu-ibu waktu gadi dulu. Bosu apa-apa waktu bujang dulu. Waktu berbuka bersama tu biasanya jemaah puasa kita meloncat ke bawah. Jadi maksud Pak Ustaz, tak perlu buka bersama. Macam mana jawab jemaah? Kau dapat jan ni. Kau dapat jan ni. Nyo kalau lah buka bersama, bosu kawan sekolah dulu, ndak ada dulu. Ndak ada dulu. Cito melawe aja. Pengalaman yang terkonang dah lah, pengalaman elok dah, pengalaman terkonang. Mbak Wan makan 5 bayi 2 dulu ya. Alai. Aduh biar pak awak cabui mah, lawak cabui awak tanam baliau. Alayu yubi tu. Dicabui dia pak tu kosong isi, terkonang tu kan. Alai. Itu cito-cito awak kalau lah rauni. Apa tu terkonang dulunya sendalak simpan. Lai. Habis puasa hari itu jemaah. Jadi kalau begitu Pak Ustaz buka bersama. Buka bersama jo bini, jo anak, jo laki, jo anak ajalah. Kalau nak dibuat pun mesti tahan jemaah. Mesti tahan. Kadang-kadang maaf jemaah, waktu berbuka tinggal 15 menit lagi, waktu itu habis pahala puasa kita. Habis pahala puasa kita. Setan ni jemaah strateginya bagus. Kalau tidak bulan puasa, jarang kita makan siang bersama. Kecuali ada acara mendoa. Tapi begitu Ramadan, ada acara buka bersama. Kok bisa? Jarang jemaah kalau di bulan di luar Ramadan, nanti ke rumah ya, makan bersama. Kecuali ada acara-acara tertentu. Tapi begitu Ramadan datang, kawan SMP buka bersama, kawan SMA buka bersama, kawan kuliah buka bersama, sekampung buka bersama, satu jurusan kuliah buka bersama, sesama kawan PKK buka bersama, akhir buka bersama isi.
Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Jadi apa itu puasa? Puasa adalah amalan yang memudahkan kita masuk surga. Dalil berikut, Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ya, apa amalan yang memudahkan aku masuk surga? Apa jawaban Nabi? Alaika bisawm fa innahu la mislalah. Engkau puasa, tak ada yang bisa menandingi puasa. Yang berikut, apa itu puasa? Puasa adalah amalan yang akan datang nanti di akhirat menolong kita. Dalil, As-siyam wal Quran yashfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa dua-duanya nanti akan datang di hari kiamat menolong hamba. Fayaqulu siyam, berkata puasa, ya Rab, inni mana'tuhu ta'am bin nahar. Akulah dulu yang membuat dia tak makan, ya Allah. Sekarang aku datang nak kasih syafaat kepada dia. Allah izinkan. Jadi puasa ni datang nanti bagaimana bentuknya kita saksikan aja. Cuma nanti puasa tu ketika datang hari kiamat mungkin ini ada yang bule ancak kalau berbentuk lah dia. Ada yang poca-poca sengene. Ada nanti yang datang di hari kiamat tu Bapak Ibu jemaah agak suak seketek. Semoga puasa itu nanti datang berbentuk bulat ibarat bola, cantik dan indah. Kenapa? Karena puasa dari awal sampai akhir tak ada yang rusak. Tapi kalau banyak mencita orang, banyak menengok yang tak elok-elok, nanti puasanya datang juga cuma agak rusak model. Agak berlubang siko sengene, agak bocor siko sengene, agak bermasalah siko sengene. Kenapa bermasalah ya Allah? Karena dulu puasamu banyak masalah. Kenapa masalah? Kamu tak sayang dan cinta kepadanya. Kamu tak jaga dia baik-baik. Jamaah, ini puncaknya puasa. Apa itu puasa? Ampunan total terhadap dosa-dosa kita. Ampunan total terhadap segala kesalahan kita. Dalilnya jemaah pasti sudah tahu semua. Man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang terakhir, ini sering saya sampaikan sama jemaah, mulai hari ini betul-betul kita tunjukkan semangat kita beribadah bulan Ramadan. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Mohon maaf, bukan maksud menggurui. Buat schedule ibadah kita Ramadan ini. Buat schedule. Umpamanya jamaah Masjid Al-Muhajirin mau pergi jalan-jalan ke Sumbar, pasti bikin rute. Kelok 9, 1 jam selfie. Lembah Harau 2 jam mandi. Rumah Gadang Batu Sangkar 2 jam memakai pakaian pengantin. Dari situ langsung ke Danau Singkarak, Danau Ate, Danau Bawah bermalam. Besok pagi langsung ke Painan Cerocok, sehari di sana. Balik ke Bukit Tinggi Jam Gadang menginap, pagi berangkat ke Pekanbaru. Saya yakin kalau jemaah pergi ke Sumbar akan bikin schedule perjalanan seperti itu. Kalau tak bikin schedule, yang ponyong supir. Kenapa supir ponyong? Banyak pendapik. Kata apa yang satu tu, kelok 9 lah muak lah, langsung Painan aja lah. Kata apa cik tu, belum pun nak kelok 9 lainnya. Kata apa yang satu, langsung ke Harau aja lah. Kata apa yang satu, janganlah ke Jam Gadang langsung. Ke mana nak dibelok di supir mobil tadi? Nyo banyak pendapik. Pasti dibikin schedule. Yang kedua, jemaah kalau akan menikahkan anak pasti dibentuk panitia. Yang nyambut tamu siapa? Yang ngurus catering siapa? Yang ngurus tenda siapa? Semua diurus. Jemaah nak menyambut Ramadan bikin juga schedule yang terukur. Contoh jemaah ya, bukan maksud menggurui, jam 3.00 tahajud. Apalagi jemaah punya anak ketek, punya cucu, ramai pula di rumah. Bikin schedule seperti itu, tolong. Kemudian jam 4.00 makan sahur. Jam 5.00 solat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, dengar ceramah, zikir pagi, kemudian ditutup isyraq.
Jam 7.00 salat duha berjamaah di rumah bersama anak-anak. Jam 8.00 pergi bekerja. Jam 12.00 ke masjid lagi solat zuhur, tadarus Al-Quran. Pulang dari masjid, istirahat sebentar, lalu masak sampai jam 15.30, solat asar berjamaah, lanjutkan masak. Jam 18.00 standby menunggu berbuka dengan doa. 18.30 salat maghrib berjamaah. Kemudian jam 19.30 isya, tarawih, witir, tadarus Al-Quran. Jam 10 sampai jam 3 istirahat. Setelah dibikin cantik-cantik, antar ke percetakan, minta dicetak, tempel di dinding rumah. Cobalah, apalagi kita punya anak, kita takkan payah-payah ngatur. Nah, ini hasil rapat kita sebelum Ramadan. Tengok, tahu apa yang mesti kita lakukan jam sekian, tahu apa yang mesti kita lakukan jam sekian. Dan jangan lupa, di bawah NB tak boleh pegang HP selama Ramadan kecuali setengah jam sehari. Cobalah bikin seperti itu. Coba bikin. Apalagi kita punya anak banyak, segan kita tidak melakukannya. Kenapa? Nanti ditegur sama anak. Begitu Bapak Ibu jemaah? Iya, bikin seperti itu. Awak pestakan anak saja begitu mantap pembentukan panitia. Masa nak mengajak surga, nak mengajak keluarga ke surga dengan cara sepele saja. Ini puasa ngantarkan kita ke surga. Betul-betul lah kita buat puasa kita berkesan pada tahun ini. Dan ibu-ibu, kalau bikin aturan seperti itu, saya yakin tidak akan payah membangunkan suami ibu waktu sahur. Bang, bangun bang. Diam dia, jangan bangunkan lagi. Ibu makan aja. Pas nanti azan, kenapa tak bangunkan aku? Yang membentuk panitia bang, yang bikin aturan abang. Kenapa bang tak bangun? Iya kan? Nak bisa melawan lagi. Kenapa tak bangunkan aku? Tuh peraturan kita yang bikin sama-sama. Ini kadang-kadang suami ini mau mohon maaf ya, payah pula membangunkannya. Bangunlah bang jam 4, nanti 4.15. 4.15 bangunlah bang, nanti 4.30. 4.30 bangunlah, nanti 4.45. Azan orang, amarah pula dia. Dengan dibikin aturan seperti itu, gampang kita mengatur anak-anak dan keluarga kita. Bapak Ibu jemaah saudaraku rahimakumullah, yang di belakang tu ibu-ibu kita di sini. Iya. Kenapa pakai seragam jilbab tu? Sangka saya dari luar tadi. Rupanya ibu-ibu ada di dalam. Masya Allah, warnanya ungu ya Pak Ji. Baik Bapak Ibu, semoga kita sehat, iman kita sehat, ibadah nanti dengan semangat di bulan Ramadan. Terakhir, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Allah, semoga ayah mak yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadah mereka. Allah hapus silap dan salah serta dosa-dosa mereka. Begitu juga sahabat-sahabat yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur mereka indah bagaikan taman surga. Dan kita berdoa kepada Allah, kita yang akan menyusul mereka ini semangat beribadah dalam rangka mengumpulkan bekal untuk kita bawa nanti, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita awali doa ini dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم طول أمورنا ببركة رمضان ونور قلوبنا ببركة رمضان ووسع أرزاقنا ببركة رمضان وصحح أجسادنا ببركة رمضان وقضى كل حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة ببركة شهر رمضان. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Sayangi ayah ibu kami ya Allah, sebagaimana ayah dan ibu menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tunjuki ayah ibu kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Terima amal ibadah ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, masukkanlah ayah kami ke dalam surgamu nanti di akhirat ya Allah. Masukkanlah ibu kami ke dalam surgamu di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, ada di antara kami ini tak lagi memiliki ayah dan ibu ya Allah. Kami tak bisa lagi bersama-sama dengan mereka di dunia ini di bulan Ramadan nanti. Kami rindu kepada ayah ibu kami ya Allah. Mohon ya Allah di akhirat kembalilah hendaknya kami berkumpul dengan kedua orang tua kami, berkumpul di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau siksa ayah dan ibu kami di akhirat nanti di dalam neraka-Mu ya Allah. Cukuplah mereka tersiksa di dunia ini karena membesarkan dan membelanjai kehidupan kami ya Allah, menyekolahkan kami ya Allah. Di akhirat nanti balas jasa ayah ibu dan kami, Engkau masukkan mereka ke dalam surgamu, karena kami selaku anak takkan pernah bisa membalas jasa ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, jadikan keluarga kami keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah kami suami yang saleh, jadikan istri kami istri yang salehah, jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, sebagaimana kami bersama di dunia ini, di rumah kami, bersama pula lah hendaknya kami dengan suami dan istri serta anak-anak kami di surgamu nanti ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, panjangkan umur kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, bantu kami untuk selalu mengingat-Mu ya Allah. Tolong kami untuk selalu mensyukuri terhadap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk bisa mempersembahkan ibadah terbaik bagi-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami, istiqamahkan hati kami untuk tetap taat kepadamu, untuk tetap taat menjalankan perintah agamamu ini ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, di bulan Ramadan nanti ya Allah, bimbing kami untuk salat berjamaah setiap waktu ya Allah. Bimbing kami di bulan Ramadan nanti untuk tetap beribadah kepadamu ya Allah. Apakah itu ibadah wajib termasuk ibadah sunat ya Allah.
Allahumma ya mujiba du'a isailin, mohon ya Allah di bulan Ramadan nanti kami ya Allah bermohon kepada Engkau ya Allah agar kami kuat untuk beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, duduk di majlis ilmu, solat sunat tarawih dan witir, solat sunat duha, kemudian solat sunat tahajud ya Allah. Allahumma ya mujiba du'a isailin, mohonlah ya Allah berikan kepada kami kekuatan iman ya Allah agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang luar biasa bagi kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya mujiba du'a isailin, mohon ya Allah berikanlah kepada kami, kepada keluarga kami, kepada jemaah kami ya Allah iman yang kuat ya Allah untuk beribadah selama bulan suci Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menjanjikan lewat lidah Rasulmu bahawa di bulan Ramadan ada di antara hamba ini Engkau bebaskan dari siksa neraka. Mohon ya Allah, termasuklah hendaknya kami ya Allah. Bebaskanlah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jangan sampai kami Engkau masukkan ke dalam neraka itu walaupun sebentar ya Allah. Mohon ya Allah di bulan Ramadan ini tercatatlah hendaknya kami jamaah Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah. Engkau hindarkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya mujiba du'a isailin, Engkau telah janjikan lewat Rasul-Mu bahawa apabila kami berpuasa dengan sungguh-sungguh Engkau ampuni dosa kami. Mohon ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang kecil sampai dosa kami yang paling besar ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan dan yang kami lakukan sembunyi-sembunyi ya Allah. Dosa yang telah kami lupakan dan dosa yang masih kami ingat ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, ibadah kami tidak seberapa, pahala kami cuma sedikit, tapi dosa kami sungguh banyak ya Allah. Mohon ya Allah di bulan Ramadan ini ampuni dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Terimalah amal ibadah kami yang mungkin kurang bagus ya Allah. Terimalah amal ibadah kami yang mungkin kurang khusyuk untuk-Mu ya Allah. Kalaulah Engkau tidak menerima ibadah kami, kepada siapa lagi kami persembahkan ibadah itu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, mohonlah ya Allah terima doa kami ya Allah. Mohonlah ya Allah semangatlah hendaknya kami beribadah di bulan suci Ramadan nanti ya Allah, dari awal sampai ke akhir Ramadan, bahkan sampai ke akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, iman kami ini lemah ya Allah, sementara godaan begitu kuat ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sendiri melawan godaan iblis, melawan godaan setan dan hawa nafsu ya Allah. Kami selalu berlindung dan memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami, jangan Kau biarkan kami, jangan Kau biarkan kami mengurus urusan kami walau sekejap mata ya Allah. Jangan Kau biarkan kami untuk mengurus diri kami walaupun sebentar ya Allah. Kami terus ingin dalam urusan-Mu ya Allah. Kami terus ingin berada dalam bimbingan-Mu ya Allah, agar kami selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, mohonlah ya Allah di tempat mulia ini ya Allah, di bulan Sya'ban bulan mulia ini ya Allah, di bulan Ramadan bulan yang paling mulia nanti ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana istajib wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.